Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari program studi bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan memaparkan tentang penelitian korelasional, yang dimana di dalamnya terdapat poin-poin penting. Yang pertama terdapat definisi penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Nah, menurut Gay dan Soekardi menyatakan bahwa penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto. Biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan mengangkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri penelitian. Yang pertama yaitu variabel yang diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasikan. Nah, penelitian seperti ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua yaitu mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Nah, studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga yaitu koefisien korelasi. Yang ingin dicari adalah positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan. Nah, output dari penelitian ini yaitu taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang keempat yaitu satu atau lebih variabel disebut variabel bebas atau independent variabel, dan satu atau lebih variabel disebut variabel terikat. Nah, perlu kita ketahui jika menggunakan variabel tertentu harus berdasarkan variabel bebas. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian korelasional. Sebelum kita melakukan sebuah penelitian, kita harus memperhatikan langkah-langkah atau urutannya. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu penentuan masalah. Kita harus menentukan masalahnya. Dan tidak semua permasalahan bisa diteliti dengan korelasional, karena pada korelasional hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang diteliti dengan penelitian korelasional haruslah memberikan dampak atau manfaat pada hasilnya. Penentuan masalah berdasarkan adanya fenomena yang kompleks sehingga perlu diketahui hubungannya. Yang kedua yaitu studi kepustakaan. Nah, kita perlu mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian tersebut. Pada studi kepustakaan, peneliti mencari sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan dari acuan. Referensi yang bisa digunakan bisa berupa artikel, jurnal, buku, proceeding, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Nah, kita harus menentukan metode apa yang kita gunakan. Nah, pada metode penelitian korelasional, peneliti harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut.
Pemilihan subjek penelitian harus didasarkan pada variabel-variabel yang ditentukan, sehingga hasil yang didapatkan bisa valid dan relevan. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data-data ini harus berdasarkan atau menyesuaikan dengan variabel yang dipilih. Pengumpulan data tersebut bisa menggunakan tes, angket, wawancara, observasi. Data-data yang dikumpulkan haruslah berbentuk angka, karena dalam pengukurannya adalah dengan metode statistika. 5. Analisis data. Analisis data pada penelitian korelasional yaitu dengan cara mengkorelasikan variabel satu dengan variabel yang lain sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai, seperti yang dijelaskan pada bab macam-macam penelitian korelasional. Peneliti dapat menyesuaikan penelitian dengan menggunakan teknik hubungan, prediksi, atau korelasi bivariat. Yang keenam yaitu simpulan, yang dimana merangkum atau mengambil simpulan secara umum dengan deskripsi dan pembahasan hasil mengenai penemuan tersebut. Deskripsi simpulan haruslah ringkas, relevan, dan runtut berdasarkan permasalahan penelitian. Nah, pada slide selanjutnya terdapat contoh dari penelitian korelasional. Yang pertama yaitu hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah siswa MTS IRNAS. Kemudian yang kedua, korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 MTS IRNAS tahun pelajaran 2019-2020. Ketiga, hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 2 Desa Kasian. Terus yang terakhir, korelasi antara minat membaca dengan motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 07 Sangatta, Kalimantan Timur. Pada akhirnya kita sampai pada penutupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian korelasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Uswatun Hasanah dari program Studi Bimbingan dan Konseling. Izin pamit, mohon undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.